Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun, dan tetap patuhi perintah yang sudah kita tahu bersama. Stay at home dan tetap jaga kesehatan, cuci tangan dan sebagainya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebuah amal kebaikan dan pastinya kita berdoa bersama semoga saja wabah COVID-19 ini segera selesai, segera bisa diatasi dengan baik. Baik, teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, di mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Kali ini kita akan bahas tentang metode promosi kesehatan. Ya, sebagai seorang perawat, kita menjadi salah satu tenaga kesehatan yang pastinya akan menjadi role model. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, pastinya juga untuk pasien-pasien yang kita rawat. Dan lebih luas lagi adalah sebagai role model untuk masyarakat. Nah, untuk menjadi seorang role model, kita pastinya harus mengetahui ilmu bagaimana mempromosikan apa yang menjadi bidang kita sehari-hari. Oleh karenanya penting sekali kita mengetahui bagaimana metode mempromosikan kesehatan. Oke, lanjut saja ya. Baik. Ya, tujuan instruksional dari pembelajaran kita kali ini adalah mengingat kembali berbagai metode promosi kesehatan, kemudian memilih metode promosi kesehatan yang sesuai dengan program promosi kesehatan. Nah, oleh karenanya, semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik ya apa yang akan saya sampaikan. Baik, sebagai review, sebelum kita mengetahui metode promosi kesehatan, pastinya kita harus mengingat kembali level promosi kesehatan dan karakteristik atau karakter dari intervensi tindakan. Ya, yang pertama bersifat individual. Biasanya level promosi kesehatan pada level ini, ketika promosi kesehatan dilakukan pada individu, maka fokusnya biasanya pada konten informasi, modeling, ya, kemudian pendidikan dan training. Jadi biasanya untuk individu bisa hanya sekedar informasi biasa, kemudian ada modeling, bisa tutorial dan sebagainya, ada pendidikan, ini training juga termasuk ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Jadi tujuannya biasanya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan praktek untuk perilaku tertentu. Misalnya bagaimana kita mengkampanyekan tentang anti rokok, ya, stop rokok dan sebagainya. Nah, ini pastinya dalam promosi kesehatannya dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, adanya perubahan sikap yang ingin kita tuju, dan praktek untuk perilaku tertentu. Ya, oke. Kemudian yang kedua, level promosi yang kedua adalah organisasional. Biasanya pada level ini fokusnya pada perubahan organisasi, ya. Jadi bukan ke individu lagi, tapi skupnya akan lebih besar lagi ke organisasi. Kemudian yang kedua, konsultasi. Bentuknya berupa konsultasi, perubahan kebijakan organisasi, mendorong praktek anggota yang lebih sehat. Ya, hal ini dimaksudkan biasanya untuk merubah sebuah kebiasaan yang ada di suatu perusahaan dan sebagainya. Nah, level promosi ini biasanya dilakukan skopnya lebih luas dan lebih besar. Level yang ketiga adalah aksi lingkungan dan perubahan sosial. Untuk level ini fokusnya pada perubahan lingkungan dan sosial, dan tujuannya biasanya untuk menginginkan adanya perubahan organisasional, redistribusi sumber daya. Nah, ini skalanya sudah lebih luas lagi. Kalau tadi dari level individu, organisasi, kalau ini fokusnya ke lebih
lingkungan yang lebih besar. Artinya kalau tadi di lingkungan satu perusahaan misalnya, nah kalau ini sudah lebih luas lagi, bisa mencakup sebuah wilayah, entah itu kecamatan, kabupaten, bahkan sebuah negara. Kemudian yang keempat, advokasi publik. Fokusnya pada legislatif, anggaran, dan institusional yang mempengaruhi level individu, organisasional, dan sosial. Biasanya advokasi promosi kesehatan dalam level advokasi publik ini bisa kita lihat di iklan-iklan sosial yang ada di sekitar kita ya, di perkotaan terutama. Dan biasanya isinya lebih ke arah bagaimana peraturan, misalnya peraturan perundang-undangan dan sebagainya, anggaran, institusional yang mempengaruhi level individu, organisasional, dan sosial. Adapun metode promosi kesehatan, untuk menyampaikan materi ini akan saya bagi menjadi dua part, ya, dua bagian. Di metode kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana metode promosi kesehatan level individual menurut Bartholomew tahun 2006. Adapun metode dan parameternya adalah yang pertama partisipasi, ya. Ini cirinya kemauan menerima. Jadi kalau ingin mempromosikan promosi kesehatan, misalnya kita mau mengadakan Penkes di wilayah Posyandu dan sebagainya. Nah, parameternya menurut Bartholomew ini adalah adanya kemauan, ya, adanya kemauan atau kesadaran si audien. Kemudian komunikasinya persuasif, pesannya relevan, ya, pesannya relevan sesuai dengan kondisi. Nah, misalnya kalau saat ini kalau kita mau mengadakan Penkes, ya, mungkin tidak bisa lewat media kopdar seperti itu offline, tapi harus dengan online. Nah, ini isi konten komunikasinya lebih bersifat persuasif, ya, sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian active learning, membutuhkan waktu, informasi, dan keterampilan. Tailoring, identifikasi faktor perilaku. Jadi mengidentifikasi sebelum kita melakukan promkes ini, kita identifikasi dulu faktor perilakunya. Kemudian individualisasi. Nah, ini isinya tentang komunikasi personal. Berikutnya ada feedback. Umpan baliknya berupa perilaku individu secara kontinu. Artinya setelah melakukan metode individual ini, diharapkan ada perubahan perilaku secara kontinu atau terus-menerus. Berikutnya reinforcement atau penguatan perilaku individual yang berkala dan facilitation perubahan pada lingkungan. Ini parameternya, ya. Jadi metodenya dengan adanya fasilitator, kemudian parameternya itu yang menjadi parameter keberhasilan metode ini adalah adanya perubahan pada lingkungan. Berikutnya metode peningkatan pengetahuan. Jadi dengan pendidikan kesehatan misalnya, ya. Misalnya dengan metode chunking. Nah, parameternya ada label, ada akronim. Label-label yang diyakini atau yang disepakati menjadi sebuah konsep untuk promosi kesehatan, ya. Misalnya ada duta, ya, duta kesehatan, duta narkoba, dan sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu metode untuk promosi kesehatan ini. Kemudian ada advance organizer berupa bagan atau isi atau panduan. Ada tools, ya, ada tools bagaimana misalnya iklan tentang 6 langkah cuci tangan yang benar. Nah, kan biasanya ada bagan, ada panduan. Oke. Kemudian image, ada ilustrasi fisik, ada verbal familiar, tailoring berupa konsep
sasaran, jadi parameternya ada sesuai konsep sasaran. Kemudian dengan metode diskusi, ya, untuk meningkatkan pengetahuan itu bisa dilakukan dengan metode diskusi. Nah, keberhasilan dari metode diskusi ini dilihat dari parameternya adalah mendengarkan sasaran, ya. Jadi kalau kita melakukan promosi kesehatan dengan metode diskusi, hendaklah kita menjadi seorang pendengar yang baik, ya. Kita lebih banyak mendengar dari banyak komentar, dari banyak masukan dari audien. Nah, ini menjadi sebuah keterampilan yang nantinya juga akan terkait dengan bagaimana kita pandai untuk berkomunikasi. Berikutnya dengan active learning, ya, belajar secara aktif. Nah, parameternya adalah stimulasi pemahaman. Jadi seperti sekarang ini teman-teman dituntut untuk active learning, ya, melalui pembelajaran daring, ya, pastinya akan menstimulasi pemikiran. Oh, bagaimana caranya membuka skalsa, bagaimana memecahkan kuis dan sebagainya, bagaimana kemudian melaksanakan tugas-tugas daring dengan baik dengan metode active learning. Kemudian metode quest, ya, itu parameternya dengan isyarat pengingat. Kemudian metode rehearsal, parameternya adalah dengan latihan tes. Jadi ada latihan tes. Nah, untuk peningkatan pengetahuan ini kita bisa combine, ya. Dari beberapa metode ini kita bisa combine. Ya, ada diskusi, active learning, quiz, dan reshare ini bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan, satu kali kita melakukan promosi kesehatan. Jadi dengan begitu ada banyak parameter, ada banyak penilaian yang bisa kita jadikan sebagai dasar terhadap keberhasilan dengan metode peningkatan pengetahuan tersebut. Kemudian metode perubahan kesadaran dan persepsi resiko. Metodenya melalui informasi resiko personal dengan parameter pesan sesuai individu, tak terbantahkan, dan dengan contoh yang gamblang. Nah, dengan seperti ini harapannya informasi yang disampaikan akan lebih bisa diterima dan dipahami. Berikutnya, metode kedua adalah informasi risiko menurut skenario. Skenario buatan dengan menggambarkan sebab dan akibat. Itu untuk parameternya. Berikutnya, metode loss frame or gain frame atau HBM. Ya, dengan parameter loss frame untuk perilaku deteksi dan gain frame untuk perilaku pencegahan. Jadi untuk perilaku deteksi ini yang kita harapkan parameternya adalah audien ini tidak terframing, ya, bebas untuk memberikan komentar, untuk memberikan masukan, untuk menyampaikan apa yang dipahami, ya, apa yang dipahami. Adapun untuk perilaku lebih ke arah bagaimana audien yang menjadi sasaran promkes kita bisa melakukan perilaku pencegahan, ya. Bisa saya ambil contoh sekarang ini, misalnya untuk banyak sekali pesan-pesan yang kita terima, ya, melalui medsos dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan metode ini, parameternya adalah bagaimana orang bisa mencegah terkena virus COVID ini dengan berperilaku sesuai dengan pesan yang kita sampaikan, yang cuci tangan, social distance, dan sebagainya. Nah, ini zaman sekarang ini banyak sekali, ya, metode perubahan kesadaran dan persepsi risiko yang bisa kita terapkan untuk masa-masa sekarang. Selanjutnya metode perubahan kebiasaan. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting karena merubah kebiasaan sama halnya merubah perilaku dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, apa saja metodenya? Yang pertama, dissociation of conditioning. Parameternya dari metode ini, kalau dilihat dari keberhasilannya, parameternya biasanya tadi yang saya sampaikan, prosesnya lambat, terutama jika jadwal penguatan intermittent.
Jadi tidak terencana ya, intermittent itu frekuensinya tidak bisa ditentukan. Kemudian counter of conditioning, TTM, ya. Kemungkinan parameternya adalah kemungkinan penggantian perilaku. Jadi tidak sesuai dengan perilaku yang kita harapkan justru ya. Oke. Metode berikutnya implementation intention atau goal related ya. Memanfaatkan intensi positif yang ada. Kemudian quest metode goal related HBM dan protection motivation. Heart belief model ya. Kalau HBM itu health belief model. Ini salah satu teori yang terkenal juga bagaimana merubah kebiasaan ya. Nah, dalam hal kesehatan pastinya kita menginginkan audien kita itu berubah dari perilaku yang kurang sehat menjadi sehat. Nah, dengan metode perubahan kebiasaan ini parameternya berupa memanfaatkan intensi positif yang ada ya. Intensi positif ya, kita bisa melihat dari kriteria-kriteria yang kita harapkan dengan kita melakukan promosi kesehatan yang kita lakukan. Selanjutnya perubahan sikap. Ya, metode perubahan sikap ini juga tidak mudah ya karena untuk sikap itu akan tadi dilatar belakangi pengetahuan, kemudian apa tadi perubahan kebiasaan, ya. Kalau kebiasaannya sudah berubah, biasanya sikapnya juga akan mengikuti. Nah, bagaimana untuk perubahan sikap? Melalui belief selection. Nah, belief, apa yang dipercaya. Ini menjadi salah satu parameter yang menarik karena banyak orang tidak mau berubah karena kepercayaan yang sudah dia yakini. Ya, bahkan misalnya dari yang kecil. Belakangan ini banyak yang bisa saya contohkan ya. Ketika dalam kondisi pencegahan wabah, ada banyak peraturan dari pemerintah misalnya dilarang bersalaman, kemudian menjaga jarak, kemudian juga ada larangan untuk sholat Jumat berjamaah misalnya. Ini tidak mudah untuk kemudian kita wacanakan menjadi sebuah promosi kesehatan, manakala beberapa masyarakat mempunyai keyakinan yang bertolak belakang dengan aturan tersebut, ya. Identifikasi kita sangat perlu untuk melakukan yang ini. Parameternya adalah kita harus mengidentifikasi kepercayaan individu sebelumnya. Jika ada kepercayaan individu yang sebelumnya misalnya tidak meyakini hal-hal yang harusnya kita lakukan sekarang, ini akan menjadi sebuah kendala terhadap perubahan sikap ini. Ya. Kemudian self re-evaluation. Ya. Parameternya adalah stimulasi penghargaan kognitif dan afektif. Jadi secara berpikir juga ada perubahan dan secara afektif dari tingkah lakunya juga ada perubahan. Metode berikutnya adalah environment re-evaluation, ya, perubahan dari evaluasi dari lingkungan, ya, sama identifikasi kepercayaan dan meningkatkan keterampilan penghargaan dan empati. Berikutnya Steving perspektif, ya, didasarkan pada health belief model, protection motivation theory, ya. Parameternya adalah munculnya inisiasi sesuai perspektif sasaran. Ya. Sasaran dalam ini adalah audien yang kita tuju. Berikutnya argumen. Nah, argumen baru ke sasaran. Ini parameternya adalah adanya argumen baru ke sasaran. Metode berikutnya direct experience, ya, melalui theory of learning, ya. Nah, parameternya adalah adanya rewarding outcome dengan perilaku atau meyakinkan kemampuan menangani masalah. Selanjutnya, active processing of information. Parameter dari metode ini adalah individu dengan motivasi tinggi dan kemampuan kognitif tinggi. Nah, dari beberapa metode ini menunjukkan sebuah hierarki, mulai dari tingkat yang paling rendah ke yang paling tinggi, ya. Adanya perubahan perilaku, ya, perubahan sikap,
didasarkan pada bagaimana nantinya individu itu punya motivasi tinggi dan punya menguasai perubahan dari secara berpikir yang tadinya mungkin dia tidak tahu, tidak mau, tidak mampu menjadi mau, tahu dan mampu. Selanjutnya, metode perubahan pengaruh sosial. Nah, metodenya berupa visible expectation. Parameternya harapan positif yang ada di lingkungan. Untuk metode ini memang membutuhkan sasaran yang lebih luas karena yang diharapkan adalah lingkungan ya, perubahan positif pada lingkungan. Selanjutnya building skill of resistance. Parameternya adalah melatih keterampilan menolak. Jadi meskipun misalnya audien itu menolak terhadap peraturan yang baru atau terhadap sesuatu yang baru, tapi dilakukan dengan cara yang baik. Selanjutnya Steving fokus. Ya. Didasarkan dengan parameter adanya alasan baru untuk mengadopsi perilaku, ya. Yang tadinya merokok menjadi tidak merokok. Alasannya itu apa? Ini yang harus kita kejar dari audien kita, ya. Orang bisa berhenti merokok, benar-benar bisa berhenti merokok manakala dia mempunyai alasan yang baru yang bisa diadopsi, bisa diterapkan dalam kehidupannya dan bisa merubah keyakinannya serta perilakunya. Berikutnya metode modeling and vicarious reinforcement. Parameternya adalah perubahan perhatian, pengingatan dan keterampilan ya. Yang tadinya mungkin tidak mau membuang sampah sembarangan menjadi misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian bisa bahkan memilah mana sampah yang organik dan non organik. Nah, perubahan perilaku ini pastinya membutuhkan sebuah metode ya. Metode bagaimana merubah pengaruh sosial di dalamnya. Selanjutnya, metode terakhir dari perubahan pengaruh sosial ini adalah stimulated communication and mobilizing social support. Parameternya adalah kombinasi perhatian, kepercayaan, keterbukaan, penerimaan, dan dukungan. Berikutnya metode untuk keterampilan, kemampuan, dan self-efikasi. Adapun metodenya adalah modeling. Ya. Parameter dari keberhasilan metode modeling ini dilihat dari attention, ya, kehadiran, atensi, perhatian, remembrance, bagaimana audien itu mengingat kembali adanya perubahan skill dan reinforcement atau penghargaan. Jadi ketika misalnya dalam sebuah situasi misalnya dalam pendidikan kesehatan pada penkes di suatu masyarakat, bagaimana audien kemudian memberikan tepuk tangan. Nah, berarti itu ada sebuah reinforcement, ada sebuah penghargaan. Ya. Kemudian guide practice. Nah, guide practice ini parameternya adalah subskill demonstrasi, instruksi, tindakan, dan umpan balik. Metode berikutnya verbal persuasion, credible source, method dan channel. Metode berikutnya goal setting, parameternya adalah komitmen pada tujuan. Metode berikutnya planning, coping respon dengan parameter identifikasi situasi resiko tinggi dan antisipasinya. Metode tingkat lingkungan. Masih menurut Bartholomew, participatory problem solving. Parameternya adalah adanya tahapan problem solving, kemudian adanya kepemilikan. Untuk advokasi,
Parameternya sesuai dengan level lingkungan, isu yang dibawa hubungan kekuasaan, dan lain-lain. Kemudian metode skill training, parameternya sesuai kebutuhan lingkungan, dan technical assistant juga parameternya sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Untuk contoh skill training, ya, misalnya training memberikan bantuan hidup dasar, ya, bantuan hidup dasar. Parameternya pastinya sesuai dengan lingkungan. Perawat-perawat yang baru lulus pastinya butuh sertifikat, ya, pelatihan untuk sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan lisensi gitu ya, mendapatkan surat izin praktek atau mendapatkan bagaimana seorang perawat itu diyakini bisa memberikan pelayanan, ya. Nah, ini butuh skill training, ya. Metode untuk merubah norma sosial. Nah, dengan metode mass media role modeling. Parameternya adalah conditioning untuk percontohan. Kemudian metode entertainment education. Parameternya adalah pertimbangan sumber dan saluran komunikasi, seimbang antara keinginan profesi media dan profesi promkes. Ya, iklan-iklan yang ada di masyarakat, iklan-iklan yang di media sosial dan sebagainya, itu sesuai dengan profesi yang dilakukan. Artinya, misalnya seorang perawat berarti konten promosinya terkait dengan kesehatan, terkait dengan keperawatan. Berikutnya metode behavioral journalism. Nah, untuk parameternya adanya contoh perilaku yang cukup untuk masyarakat. Kemudian mobilizing social network, parameternya adalah adanya jaringan pendukung perilaku sehat. Ya, bagaimana seorang yang sehat kemudian dapat penghargaan, ada jaringan pendukung dan sebagainya, ada komunitasnya misalnya kalau seperti sekarang ini ya, komunitas remaja anti narkoba, komunitas remaja anti merokok dan sebagainya misalnya. Itu merupakan salah satu metode-metode mobilizing social network yang didasarkan dengan adanya jaringan, ya, adanya network di lingkungan masyarakat. Kemudian metode untuk meningkatkan dukungan dan jaringan sosial melalui mentoring program, melalui perluasan network. Parameternya adalah kemajuan jaringan untuk diperluas. Berikutnya metode use of lay health worker. Parameternya adalah munculnya tokoh penolong yang ada di masyarakat, ya. Jadi metode-metode ini bisa kita lakukan dengan parameter yang terukur. Adapun metode untuk organisasi melalui model availability, parameternya model organisasi bukan individu, sesuai dengan budaya. Kemudian team building and human relation training. Parameternya adalah sesuai dengan budaya. Technical assistance, parameternya adalah sesuai dengan budaya dan keterampilan konsultan. Berikutnya metode organization advocacy through information, persuasion, dan negotiation. Parameternya adalah tahap awal, informasi dan motivasi. Kemudian di tahap selanjutnya adalah adanya pelatihan dan penguatan. Ya. Di sini banyak sekali untuk metode level komunitas. Ini juga banyak. Nanti bisa dibaca-baca ya oleh teman-teman. Kemudian metode kebijakan publik ya yang sehat, policy advokasi ya. Nah, ini butuh advokat atau pengacara ya untuk legislasi, untuk bagaimana meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat bahwa pesan yang kita sampaikan itu benar-benar sudah
terlindung secara hukum, sudah disahkan dan sebagainya, sudah diakui dan sebagainya. Metode media advokasi, ya, adanya penerimaan cerita dan delegasi, kemudian tailoring to issue initiation sesuai agenda untuk parameternya, timing with policy window. Parameternya adalah pertimbangan politik, masalah, dan kebijakan. Nah, ini kalau dengan ini untuk saat ini bisa kita ambil contoh bagaimana menyampaikan kebijakan ke publik tentang misalnya tadi ya karantina social distancing, karantina wilayah, lockdown dan sebagainya. Itu juga bisa disampaikan karena itu termasuk kebijakan publik yang memang harus diketahui masyarakat. Nah, untuk itu bisa dipilih dari keempat metode yang ini, ya. Oke. Oke, untuk part 1 sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di metode Promkes di part 2. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.